Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Minan Channel. Nah tentunya dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman kita. Untuk demi meningkatkan konten dan memotivasi saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you. Bersyukur kita kepada Allah, Rabbi Ilahi, pencipta dan pengatur alam jagat raya, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, tanpa terasa waktu berjalan, kita telah memasuki malam yang ke-13. Dan kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa, yaitu sebanyak 12 hari. Tentu yang kita harapkan mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan di siang harinya dan Ramadan yang kita tegakkan dengan beribadah kepada Allah pada malam harinya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah masih memberikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman. Maka dengan nikmat iman inilah kita dapat melaksanakan puasa di siang harinya. Dan juga dengan nikmat iman ini jugalah kita dapat duduk di masjid yang kita cintai dalam rangka menegakkan Ramadan. Orang beriman di dalam masjid ini seperti ikan dalam air, tenang, nyaman, dan tidak gelisah. Dan orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar, gelisah. Nah inilah keutamaan bulan suci Ramadan ini. Kalau kita lihat dan kita perhatikan di luar Ramadan, habis sholat maghrib atau habis sholat isya diadakan oleh pengurus, yaitu wirid-wirid pengajian, sehingga banyak jemaahnya yang keluar daripada yang mendengarkan pengajian. Tapi di bulan Ramadan ini tidak ada nampak jamaah yang habis sholat isya tadi pergi keluar dan semuanya duduk dengan tenang menunggu waktu sholat tarawih nanti berjamaah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mari kita jadikan Ramadan yang terakhir buat kita. Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan umur kita akan sampai nanti di Ramadan yang akan datang. Banyak kita saksikan dan kita lihat, mau masuk Ramadan meninggal dunia, mau pertengahan Ramadan meninggal dunia. Boleh jadi nanti mau hari raya Idul Fitri meninggal dunia. Dan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Iza jaa ajaluha, apabila datang ajal seseorang, sedetik nggak bisa dimundurkan dan juga sedetik nggak bisa dimajukan. Inilah yang Allah masih berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat umur. Sementara banyak saudara-saudara kita atau orang-orang yang masih kita cintai, orang-orang yang masih kita harapkan telah tiada karena dia telah meninggal dunia. Tahun dahulu barangkali jamaah misi yang kita cintai ini, ada jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah. Waktu itu masih bersama-sama dengan kita sholat tarawih, sama-sama di berbuka puasa, sama-sama sholat berjamaah. Tapi di tahun ini mereka telah tiada karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sisa-sisa umur yang masih tersisa inilah, marilah kita introspeksi diri kita, marilah kita benahi dari diri kita, marilah kita persiapkan bekal untuk hari esok kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah masing-masing kita ini untuk mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok itu adalah hari akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Ketahuilah bahwasanya hari akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan daripada dunia ini. Hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah. Bersyukur kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang selalu kita mengucapkan selawat dan salam, mudah-mudahan kita diberikan syafaat atau pertolongan olehnya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang salat tarawih rahimakumullah, adapun judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini yang telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru, yaitu keutamaan bersedekah. Sedekah itulah mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian, kata Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menghitungnya. Oleh karena itu, Allah juga mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur, kata Allah, aku tambah. Tapi kalau kamu tidak mau bersyukuri, maka tunggulah azab yang pedih. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga satupun manusia tak mampu menghitung nikmat Allah. Maka infakkanlah, sedekahkanlah sebahagian dari harta yang Allah berikan itu. Karena harta itu bukan milik kita, Bapak Ibu. Harta itulah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusakum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Semua yang ada di langit, kata Allah, dan semua yang ada di bumi itu semuanya milik Allah. Maka Allah juga ingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kata Allah, infakkanlah sebagian hartamu yang baik itu di jalan Allah, dan kamu nanti, kata Allah, pasti akan menyesal. Apa kata kita? Ya Allah, ketika malaikat maut merenggut nyawa kita, ya Allah, tunggu sebentar ya Allah, tunggu sebentar ya Allah, kami akan bersedekah, kami akan berinfak, kami akan bersama-sama dengan orang yang soleh. Tapi apa dikata? Nasi sudah jadi bubur. Memang penyesalan tidak ada datang dari awal, pasti datangnya dari akhir. Jadi orang-orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah itu akan menyesal ketika malaikat maut akan merenggut nyawa kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, harta kalau kita makan dia akan jadi kotoran. Harta apabila kita simpan dia akan jadi rebutan, dia akan jadi warisan dan rebutan. Harta apabila kita sedekahkan dan kita infakkan, itulah yang akan kekal abadi, dan itulah yang akan menolong kita menjadi teman kita nanti di alam kubur. Tiada lagi gunanya harta, kawan dan karib, sanak saudara, tinggal semua yang dikasih hanyalah amal membantu kita. Jadi kawan dan karib, sanak saudara yang kita kasih, yang kita cintai, tak akan bisa menolong kita lagi. Apa yang bisa menolong kita? Amal, yaitu infak, sedekah kita. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ramadan adalah syahrul ibadah. Ramadan adalah tempat kita meningkatkan kita beribadah kepada Allah, bersedekah, berinfak, sebahagian, bukan semuanya, Bapak Ibu. Tadi panitia Ramadan telah menyampaikan, yaitu pembebasan tanah untuk pendidikan. Kalau Bapak Ibu menyisihkan sebahagian harta, bukan semuanya Bapak Ibu, sebahagian itu dipergunakan untuk tahfiz, untuk anak-anak kita belajar membaca Al-Quran. Selagi anak-anak kita membaca Al-Quran di tempat itu, hasil dari infak sedekah bapak-bapak dan ibu, badan kita sudah hancur dimakan cacing tanah, namun pahalanya akan tetap mengalir buat kita. Jadi infak sedekah yang bapak ibu berikan itu, itulah yang dari kita untuk kita dan pasti menolong kita. Nabi mengatakan, orang yang dermawan, orang kaya, orang miskin tapi dermawan, lebih dicintai orang miskin dermawan ketimbang orang kaya pelit. Orang yang dermawan itu, kata Nabi, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dan orang yang pelit itu tadi, dekat dengan jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, dekat dengan neraka. Sebelum penyesalan akan datang, Bapak Ibu, kita sudah banyak setiap malam mendengarkan pengajian. Tapi inilah satu pembuktian, kita sudah tahu. Maka infakkanlah, sedekahkanlah harta yang diberikan oleh Allah itu, sebahagian, bukan semuanya. Abu Bakar, semua hartanya itu diinfakkannya di jalan Allah. Begitulah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah kecintaannya kepada Allah. Umar, sebahagian hartanya diinfakkan di jalan Allah. Siti Khadijah,
Jangan kalian hartanya orang yang sangat dermawan di kota Mekah, istri pertama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan hartanya itulah beliau berjuang untuk mensyiarkan al-Islam. Bahkan beliau meninggal dunia. Apa pesan beliau? Kalau seandainya aku meninggal nantinya, kalau dibutuhkan tulang belulangku ini untuk jembatan, untuk mengembangkan, untuk mensyiarkan agama Islam di muka bumi ini, silahkan ambil. Nah, begitulah Siti Khadijah yang begitu dermawan, orang kaya dermawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji-kaji orang yang dermawan, orang yang mau berinfak bersedekah itu, yang pertama memanjangkan umur. Kalau ada umur bapak 60 sekarang, bisa jadi bisa 70, bisa jadi 80. Itulah keistimewaan orang yang berinfak dan bersedekah. Kemudian sedekah itu bisa menjauhkan kita dari bala petaka. Kalau mungkin ada, Allah akan memberikan bala kepada kita, penyakit bisa disingkirkan oleh kita bersedekah kepada Allah. Kemudian sedekah itu kata Nabi bisa menyehatkan saudara kita yang sedang sakit. Dan sedekah itu akan menjadikan rezeki kita lebih berkah. Apalagi di bulan Ramadan ini, bersedekah kita 10.000 itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 70 kali lipat. Enggak perlu kita bersedekah banyak-banyak. Mungkin malam pertama kita sedekah 1 juta, enggak lagi. Prioritas beribadah ini harus ada prioritas. Artinya setiap malam kita harus bersedekah, mungkin 50.000 setiap malam. Atau 10.000. Nggak bisa malam hari ini Bapak Ibu, besok subuh. Sedekah subuh itu lebih mulia, lebih banyak keutamaan. Malaikat menyaksikan apabila kita bersedekah di waktu subuh. Nah, malam ini Bapak Ibu yang nggak terbawa uang, pas Habibul Khairat berlomba-lombalah untuk mengambil tanah meteran yang telah disampaikan oleh Bapak Panitia Ramadan tadi. Jangan sampai ada yang tidak mendapat. Bapak Ibu barangkali sudah tahu, banyak kita mengambil tanah kaplengan, bayar tiap bulan, kredit tiap bulan, sanggup kita, dan itu akan kita tinggalkan, dan itu adalah harta dunia. Tapi kalau kita ikut 4 meter, 5 meter, 10 meter, itulah kaplengan kita nanti di surga. Kenapa kita beli tanah dengan kredit kita mampu? Kenapa kita beli rumah dengan kredit mampu? Kenapa kita beli handphone dengan kredit mampu? Tapi kenapa kita berinfak sedekah yang dari kita untuk kita, dan pasti menolong kita nantinya di akhir, kita menolong kita di alam kubur? Kita tidak mampu. Jawabannya itu tergantung iman dan takwa kita kepada Allah. Makanya puasa Ramadan itu Bapak Ibu, yang wajib melakukan ibadah puasa itu bukan seluruh manusia. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, Allah tidak mengatakan ya ayuhan muslimin dan muslimat, tapi Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang beriman. Panggilan kasih sayang. Kalau Bapak Ibu memanggil anak Ibu, wahai anakku sayang, itu panggilan kasih sayang ke Bapak Ibu. Tapi begitulah Allah memanggil orang beriman, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, orang yang beriman inilah yang meramaikan rumah Allah, yang mau bersedekah, berinfak, yang selalu malam membaca Al-Quran, tadarus membaca Al-Quran, sholat malam, sholat tahajud. Kenapa? Karena dari 12 bulan itu Bapak Ibu, 1 bulan yang sangat mulia untuk orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang yang beriman akan gembira dia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Siapa orang yang beriman itu? Dari pertama sampai akhir Ramadan, dia akan mampu meramaikan rumah Allah. Tapi kalau kita lihat di masjid dimanapun, Ramadan 10 Ramadan pertama, jemaahnya membludak sampai keluar, sehingga pengurus masjid melihat ini masjid terlalu kecil nih. Nah, tetapi malam yang ke-13 ini, jamaah misi Al-Kausar ini bertambah banyak atau bertambah berkurang, Pak? Tambah banyak, Pak? Tambah berkurang, kan? Nah, itu ujian keimanan, Bapak Ibu. Malam 10 Ramadan pertama itu ibarat main bola, Bapak Ibu, sama dengan babak penyisian. Semuanya orang datang, semua klub-klub pemain bola datang malam ikut bermain. Tapi 10 Ramadan pertengahan ini itu masuk babak penyisihan, sudah satu persatu gugur pulang keluar kandang. Tapi nanti 10 Ramadan terakhir itulah semifinal
Dan itulah orang yang beriman yang bergembira menyambut kedatangan hari raya Aidil Fitri. Kita telah kembali kepada fitrah, dan itulah orang yang beriman. Bergembira dia menyambut datangnya bulan Ramadan, dan bergembira dia nanti menyambutnya hari raya Aidil Fitri. Sambutlah bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Sebulan kita lakukan, lapar haus dirasakan. Berpuasa dengan ikhlas, tarawih janganlah lupa. Nyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Bergembira, bergembira, menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Itulah orang beriman. Bergembira dia menyambut kedatangan bulan Ramadan, dan bergembira juga dia nanti menyambut hari raya Aidil Fitri. Artinya Ramadan pertama dia bersemangat bergembira datang ke masjid, sampai nanti Ramadan yang terakhir ditutup dengan hari raya Aidil Fitri. Itu yang dikatakan orang beriman. Iman ini mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita buktikan. Iman belum tentu orang bertakwa, tapi orang bertakwa sudah pasti beriman. Iman percaya, banyak orang mengucapkan, lidah mengucapkan dia beriman kepada Allah. Ada juga orang beriman sekedar percaya kepada rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya pada takdir, tapi sekedar percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah sebagai orang beriman, tentu kita lakukan perintahnya, kita hentikan segala larangannya. Itu orang yang beriman. Iman yang sesungguhnya, yang benar itu diucapkan dengan lidah kita, ditasdikkan dengan hati kita, dan dibuktikan dalam perbuatan kita sehari dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ahasiban nasu ayasraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira, kamu mengatakan dirimu beriman, padahal kamu belum diuji? Allah datangkan hujan, mulai jamaahnya malas datang ke masjid. Nah, itu ujian. Jadi orang beriman itu diuji dulu dengan bermacam-macam. Orang beriman itu jauh akan terasa dekat, berat akan terasa ringan. Tidak ada penghalang satupun baginya untuk datang ke rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Sehingga Allah katakan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu, kata Allah, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibaca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bukan sekedar kita menahan haus dan lapar saja, tapi semuanya kita puasakan agar puasa yang kita lakukan betul-betul berkualitas hendaknya. Banyak orang berpuasa tapi mulut ingat ikhlasannya, masih bergibah juga dia, masih hiri dengki juga dia. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, amin saimin laisa lahu min siyamihi wal ju'wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, cuman yang dia dapatkan lapar dan haus saja. Kalau kita berpuasa masih bergibah juga kita, mata masih kita lihat juga kepada yang tidak boleh kita pandang, hiri dengki juga masih ada dalam hati kita. Itu yang kita dapatkan, lapar dan haus saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan tausiah singkat ini, mudah-mudahan diterima ibadah puasa kita di tahun ini, dan ibadah yang kita lakukan ini hendaknya akan meraih predikat takwa, la'allakum tattaqun. Tak ada kayu yang tidak bergata selain birah dengan keladi. Tak ada kata yang tidak salah selain Al-Quran dan hadis Nabi. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.